BKM Ashifa, BKM Ashifa ya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah allazi ja'ala syahrul muharram syahrullah. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin al-mab'us rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatallahi 'indallahi 12. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh amma ba'd. Adik-adik sekalian, teman-teman terhimpun di BKM Ashifa Fakultas Farmasi USU Medan Sumatera Utara, yang insya Allah semua kita dalam rahmat dan berkah sekaligus ridho Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senang sekali kita di ba'da asar ini, di sore atau petang hari, kita kembali diizinkan sekaligus dikumpulkan di ruangan meeting Zoom dalam kajian virtual kita yang insya Allah diselenggarakan oleh kakak panitia BKM Ashifa. Kita semua dalam keadaan sehat, semangat ya, dan insya Allah selamat fit dunia wal akhirah. Maka tentu kita wajar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz lisan kita, hamdalah, alhamdulillah ya rabbil alamin. Selanjutnya kita juga bersyukur ya, di tengah pandemi masih bisa melakukan kajian seperti ini. Tentu ini merupakan nikmat dan anugerah yang besar untuk kita, apalagi di tengah kesibukan, di tengah pandemi, di tengah banyak tugas-tugas kuliah mungkin. Kita masih saja diizinkan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mendalami, mempelajari Islam ini lebih baik lagi. Harapan kita tidak ada yang lain kecuali menjadi hamba Allah yang benar-benar disayang, dicintai, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah, selanjutnya sore hari ini juga kita bagian dari usaha atau ikhtiar ya, memenuhi atau memasukkan nutrisi jiwa kita ya. Karena sungguhnya sama-sama kita ketahui di dalam tubuh kita ini sungguhnya ada dua elemen, dua unsur, yakni unsur jasadiyah, dan yang sering diabaikan itu adalah unsur ruhani. Ya. Hari ini kita sedang memperbaiki sekaligus memberi asupan nutrisi bagi unsur ruhaniyah kita atau ruhiyah kita, karena ternyata semakin sehat jasmani kita atau sebaliknya semakin sehat unsur ruhaniyah kita, spiritual kita, maka insya Allah fisik dan jasad kita akan ikut sehat. Anak-anak sekalian atau adik sekalian rahmati Allah, kemudian itu saja dari kajian beberapa menit ke depan, kita insya Allah akan mendapat naungan dari para malaikat ya, yang sering kita sebutkan innal malaikah, sungguhnya para malaikat Allah itu, makhluk suci Allah itu, makhluk yang ketika dia berdoa pasti Allah kabulkan. Ajnahatiha, sedang menaungi melalui sayap-sayapnya selama kita masih mengikuti kajian ini dengan serius, dengan penuh khidmat dan penuh kesabaran dalam mengikutinya.
Kemudian tentu saja ini juga bagian dari apa yang pernah disebut Nabi dalam hadisnya, man salaka thoriqan, siapa saja yang berjalan, siapa saja yang berusaha untuk yaltamisu fihi ilman, untuk kemudian kita menuntut ilmu, terlebih ilmu-ilmu agama sebagai pedoman kita hidup dunia dan akhirat, maka Nabi mengatakan sahalallahu laka thoriqan ilal jannah. Insya Allah kita akan dimudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Bahagia sekali orang yang sedang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap dalam koridor syariat sehingga kita benar-benar hidup dalam ridho, dalam rahmat, dalam hidayah, inayah, taufik Allah Subhanahu wa taala, sehingga semua urusan kita, apakah urusan akademik, urusan pendidikan, urusan di kampus, urusan bersama teman-teman, apapun itu insya Allah dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian melengkapi rasa syukur itu sama-sama kita sanjung sosok manusia paling agung sepanjang sejarah manusia. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaihi. Kita sangat beruntung sekali sebagai umatnya ya. Umat yang insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau langsung. Bayangkan adik-adik sekalian, nama kita disebut oleh baginda Rasul satu persatu untuk mendapatkan giliran syafaat yang telah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja apa yang kita buat hari ini rasa-rasanya tak mungkin kita masuk ke surga dengan amalan yang sangat sederhana ini. Sholat kadang-kadang masih belum tepat waktu, apalagi berjamaah pula ya. Kemudian amalan-amalan lain masih terasa sangat kurang sekali. Kalau bukan karena rahmat Allah, kalau bukan karena syafaat dari Rasulullah, maka tidak mungkin rasanya kita masuk ke jannah Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja kita hadir di ruangan virtual ini bagian dari bagaimana kita mencintai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan rutin mempelajari sunnah-sunnah beliau agar kita mendapatkan syafaat, agar kita layak dan sangat pantas untuk kemudian mendapatkan pertolongan dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tetap berdoa dan optimis semua kita yang hadir ini, keturunan kita, orang tua kita, saudara-saudara kita, mendapatkanlah dalam kelompok orang yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak nantinya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin adik-adik yang dirahmati Allah. Selanjutnya hari ini kita sudah berada di bulan Muharram ya. Tepatnya di tanggal 12 ya. 12 Muharram. Karena kemarin hari Kamis itu pas 10 Muharram. Nama lainnya Asyura. Semoga kita bagian dari orang yang berpuasa di hari itu. Karena kata Nabi, siapa yang berpuasa di hari itu yukaffirus sanatul madiyah baqiyah, Allah akan hapuskan semua dosa-dosa kita setahun yang lalu. Dan tentu saja bukan hanya dosa yang kita harapkan terhapus, tapi mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah kepada kita. Hari ini 12 Muharram. Kita tahu bahwa Muharram ini bagian dari 4 bulan haram. Maksudnya adalah yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajar saja Muharram ini menjadi bulan yang paling diperhatikan oleh para sahabat Nabi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di dalam tahun Hijriah ya, hanya ada 4 bulan haram. Pertama diawali dengan Muharram ini, bulan pertama dalam sistem kalender Hijriah. Nanti kita ketemu di bulan Rajab, lalu ada bulan Zulqaidah dan bulan Zulhijjah. Hanya 4 bulan haram. Ramadan ini bagaimana? Ramadan ini bukan sekedar haram, tetapi menjadi sayyidus suhur, penghulunya para bulan, panglimanya para bulan. Di dalam Quran Allah katakan inna iddatasyuhur. Allah
telah menciptakan bulan-bulan dalam sepanjang tahun itu 12 bulan. Di antaranya ada wa minha arba'atun hurum. Di dalamnya ada 4 bulan yang dihormati. Saking dihormatinya, bahkan tidak boleh ada peperangan, persengketaan, dan lain hal-hal buruk lainnya. Adik-adik sekalian, ternyata sejak zaman Zahiliyah pun ternyata bulan Muharram ini sudah diistimewakan, sudah disucikan oleh orang kafir Quraisy ketika itu. Bahkan orang-orang Yahudi juga mensucikan bulan Muharram ini, ya. Hanya saja saat itu Muharram tidak dikatakan Muharram, tapi dinamakan atau disebut sebagai bulan Safar awal gitu ya. Safar awal. Sabar ya, adik sekalian. Oke. Ya, Safar awal. Jadi bulan di dalam sistem mereka pertama Safar awal, yang kedua Safar sani. Lalu ketika Islam datang, Safar awal ini yang mengganti langsung Allah Subhanahu wa taala. Allah yang langsung memberikan nama Safar awal ini menjadi bulan Muharram. Makanya nama lain Muharram ini juga disebut dengan Syahrullah, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam kitab-kitab klasik ya, para ulama kemudian menyimpulkan kalau Muharram ini bulan Allah, maka sangat relevan sekali untuk kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti bulan Sya'ban. Nah, Sya'ban itu kata Nabi syahri, ini bulanku, kata Nabi, bulan Sya'ban. Maka sangat relevan untuk memperbanyak sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sekalian rahmati Allah. Kemudian Muharram ya, sebagai bulannya Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kemudian sebagai awal tahun Hijriah gitu ya, yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sampai di zaman Islam belum datang, ya Rasul menemui di Makkah ketika itu bahwa bulan Muharram ini benar-benar diistimewakan, disucikan sampai-sampai mereka tidak boleh berperang saat itu. Lalu ditanya, kenapa bulan Muharram ini kalian sucikan, gitu ya, kalian hormati orang-orang Yahudi? Mereka mengatakan bahwa Muharram ini adalah bulan di mana Nabi kami, yakni Nabi Musa alaihissalam, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kejaran Firaun. Maka ketika itu kami yang lebih berhak kepada Nabi Musa, kata Rasulullah SAW, sehingga kitalah yang sebenarnya lebih menghormati bulan Muharram ini sebagaimana Allah yang menghormati bulan Muharram ini. Jadi sekali lagi Allah, makanya spirit Muharram sebagai bulan yang disucikan oleh Allah SWT harusnya, hendaknya kita sikapi dengan tazkiyatan nafs. Maknanya penyucian diri kita. Apalagi sebagai awal tahun, ini kita jadikan sebagai starting point ya. Titik awal kita melangkah ke depan, ke tahun ke depan itu agar kita menjadi pribadi lebih baik lagi. Lalu apa yang kita bisa lakukan di bulan Muharram ini sebagai starting point dalam kehidupan kita ke depan? Maka yang pertama adalah kita perbaharuilah tobat kita. Ya. Muharram kita jadikan sebagai bulan penyemangat ya, untuk senantiasa memperbaharui, bukan untuk bertobat. Karena kita sama-sama yakin sekali semua kita pasti pernah bertobat ya, apalagi sudah mahasiswa, mungkin di zaman SMA, masa-masa puber, kita menyesal banyak sekali dosa yang kita lakukan, lalu kita pernah bertobat gitu ya. Bahkan setiap sholat sebenarnya kita bertobat tuh, ba'da sholat selalu kita ucapkan istighfar ya, astagfirullah, ini kan kalimat tobat. Makanya ada kalimatnya memperbaharui tobat, bukan tobat gitu ya. Kenapa? Karena ternyata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga
mengajarkan kepada kita untuk senantiasa memperbaharui tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, Rasul bahkan setiap hari tidak kurang dari 70 kali beliau tobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan adik-adik sekalian mati Allah, Rasul ya, beliau kekasih Allah, bahkan disebut dengan maksum, terpelihara dari dosa ya, bersih dari dosa. Namun beliau tetap juga memperbaharui tobat dia dengan senantiasa mengucapkan istighfar dengan penuh khusyuk. Ya, bukan sekedar ucapan istighfar astagfirullahalazim kosong, nggak ada kesan di hati kita, tidak terbayang dosa yang pernah kita lakukan, dia berlalu begitu saja. Tetapi istighfar yang khidmat ya, istighfar yang menggelegarkan hati kita untuk senantiasa tunduk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama yang kita bisa lakukan ya di Muharram ini adalah memperbaharui tobat kita. Jadi sekalian, bahkan tobat yang kita lakukan apalagi di masa pandemi ini, wah ini relevan sekali. Karena ternyata di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an disebutkan bahwa ternyata apa yang menimpa kita hari ini ya, pandemi, kemudian wabah yang belum juga kunjung usai ya, bahkan tidak ada tanda-tanda reda gitu. Bahkan disinyalir semakin hari semakin tinggi tingkat terkonfirmasinya gitu ya. Untuk apa sebenarnya Allah turunkan wabah ini? Maka dalam konteks Quran surat di dalam konteks Al-A'raf ya, terutama dari Al-A'raf. Ini bisa dibuka Al-A'raf di ayat 168. 168 itu disebutkan wabalawnahum bil hasanah, dan kami kata Allah menguji mereka dengan kebaikan wasaiat ya, wasayyiat, dan keburukan termasuk bencana, wabah. Untuk apa? La'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah, agar kita kembali kepada tuntunan Rasulullah. Maknanya kita bertobatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan rahasianya ketika kita tahu bahwa hikmah ataupun maksud Allah dalam menurunkan wabah ini agar kita kembali kepadanya, agar kita bertobat kepadanya, maka berlakulah firman Allah di dalam surat Al-Anfal ayat 33. Allah katakan wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Apa kata Allah? Dan tidaklah Allah akan mengazab, tidaklah akan Allah menghukum sedang kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dahsyat kali dua ayat ini korelasinya. Satu sisi kita mengetahui bahwa hakikat Allah turunkan wabah, bencana, musibah apapun itu la'allahum yarji'un, agar kita kembali kepada Allah. Ketika kita sudah kembali kepada Allah, kita bertobat, kemudian mengakui kesalahan kita, lalu insya Allah dengan izin Allah, kalau sesuai dengan ayat ini, ayat Al-Anfal 33, kita tidak terkena azab tersebut. Makanya kalau hari ini orang masih menggalakkan doa bersama gitu ya, beberapa instansi pemerintah, ormas-ormas Islam, komunitas yang diadakan tuh baru doa bersama. Harusnya setelah doa bersama atau sebelum doa bersama harus juga ada gerakan tobat bersama atau tobat berjamaah atau gerakan tobat nasional. Mudah-mudahan kita optimis ya ketika kita semua beristighfar, kemudian kita meminta ampun kepada Allah dengan penuh khusyuk ya, tawadu, kita nangis kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bukan tidak mungkin sesuai dengan ayat ini Allah akan selamatkan negeri ini. Allah selamatkan kehidupan kita. Allah selamatkan keluarga kita, teman-teman kita, dan orang-orang yang kita cintai. Adik-adik sekalian rahmati Allah. Selanjutnya yang kedua, apa yang kita lakukan di bulan Muharram ini sebagai starting point dalam melakukan kehidupan selanjutnya setelah kita bertobat. Yang kedua, tinggalkan maksiat. Jangan rusak tobat kita untuk
kembali berdosa gitu ya. Makanya wajarlah manusia berdosa gitu ya. Karena tidak dikatakan manusia kalau kita suci gitu ya. Justru manusia itu diliputi oleh salah dan lupa. Al-khata' wan nisyan, salah atau berbuat dosa, dan nisyan, lupa. Nah, sebaik-baik manusia itu ketika salah, ketika lupa, ya, ketika kita terlanjur berbuat maksiat lagi, terlanjur kita berbuat dosa lagi, apa kata Allah? Zakarullah. Langsung ingat kepada Allah, wastaghfaru li dzunubihim. Lalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, dan apa yang kita rasakan hari ini, keterbatasan akses pendidikan gara-gara pandemi ini juga Allah telah terangkan dalam Quran, terutama di dalam surat Asy-Syura ayat 30. Allah katakan, "Wama asabakum min musibah." Dan tidaklah musibah menimpa kamu, kata Allah, fabima kasabat aidikum, kecuali karena ulah kita juga. Kecuali karena dosa kita juga. Makanya di dalam kitab karangan ulama tabi'in yang bernama Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, disebutkan di sana bahwa salah satu sebab ya atau akibat berbuat dosa ini menghilangkan nikmat dan mendatangkan bencana. Makanya yang kita lakukan ya, sebagaimana pernah dinukil oleh ulama yang sama, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, beliau katakan, tidaklah musibah turun melainkan karena dosa. Karena itu tidak bisa musibah itu hilang melainkan dengan tobat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, hal ini dua ini, perbahari tobat, kemudian tinggalkan maksiat, artinya tinggalkan perbuatan dosa, ini juga bagian dari spirit Muharram yang esensinya adalah meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi pernah mengatakan al-muhajir, orang yang berhijrah. Siapa itu? Adalah man hajara manahallahu anhu. Adalah orang yang meninggalkan apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 1443 Hijriah ini kita sambut ya, kita sudah berada di dalamnya, kita bermuhasabah. Kita bertobat, lalu kita tinggalkan maksiat, jauhi dosa, insya Allah kita hidup selamat, bahkan menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ini yang dapat kita sampaikan sebagai pengantar, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya kembalikan kepada Bang Dimas sebagai moderator. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Oke, kita masuk sesi pertanyaan teman-teman. Silakan kepada kalian yang ingin bertanya. Jangan diem, bertanya. Boleh melalui fitur chat ataupun open microphone-nya. Silakan. Izin Pak Ustadz, ingin bertanya. Ya, halo, halo. Pak Ustadz tadi kan Pak Ustadz selain Muharram kan Pak Ustadz ada 4 bulan lagi Pak Ustadz yang dimulaikan oleh Allah Pak Ustadz. Itu Pak Ustadz ketiga bulan yang lain itu bulan apa aja Pak Ustadz yang kenapa dia dimuliakan oleh Allah juga Pak? Kan kalau misalnya Muharram kan dikarenakan ada sebab karena dimuliakan negara ada sesuatu yang khusus terjadi pada bulan itu. Kalau misalnya yang ketiga lain itu kenapa Pak Ustadz? Kenapa dimuliakan Pak Ustadz? Ya, baik. Langsung jawab nih, Mas Dimas. Iya, boleh Ustadz. Ya, langsung aja Ustadz. Maaf ya, di sini hujan lebat ya. Di Marendal. Sana hujan enggak? Siantar sedikit Ustadz. Oh, di Siantar nih, Dimas. Oh iya Ustadz. Allah. Baik ya, tadi siapa yang bertanya? Ahmad Pak Ustadz. Ahmad ya? Ya Pak Ustadz. Oh ini Rehan ya. Jadi gini Ahmad, di dalam tahun Hijriah itu ada 4 bulan haram. Langsung Allah yang sebut di dalam Quran, Inna iddatasy syuhur isna asyar.
Kemudian di tengah kalimat wa minha arba'atun hurum gitu ya. Lalu, kenapa Allah haramkan, Allah istimewakan 4 bulan ini? Jadi kalau Muharram wajar istimewa karena pertama dia menjadi awal tahun. Kemudian ternyata Muharram itu istimewa karena salah satu di antaranya terdapat hari Asyura. Gitu ya, hari Asyura yakni 10 Muharram. Lalu bulan Rajab kenapa kemudian istimewa? Karena di sana kata Allah Rajab ini juga bagian dari bulannya Allah, terutama di tanggal 27 Rajab ada peristiwa Isra Mi'raj, penjemputan perintah sholat gitu ya. Lalu kemudian yang ketiga Zulqaidah dan Dzulhijjah ini, dua ini satu paket di dalam pelaksanaan ibadah haji ya. Mengunjungi Baitullah untuk melaksanakan bagian dari manasik Nabi Ibrahim alaihissalam. Terutama di bulan Dzulhijjah. Dzulhijjah itu kenapa kemudian Allah istimewakan? Karena terdapat di dalamnya hari Arafah, terutama di tanggal 9 Dzulhijjah. Arafah, hari di mana semua jemaah haji berkumpul di satu padang Arafah untuk kemudian Allah sematkan tuh gelar haji di sana. Karena kata Nabi, al-hajju Arafah. Haji itu Arafah. Dan salah satu yang membedakan antara haji dengan umroh, justru di Arafah ini. Kalau umroh tidak ada wukuf di Arafah. Kapan saja boleh. Dan wukuf di Arafah itu mesti di tanggal 9 dan mesti di tempat itu, di padang Arafah itu. Jadi ini bagian dari hikmah kenapa kemudian 4 bulan haram ini dikatakan suci oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja selebihnya itu Allah yang lebih mengetahui kenapa kemudian 4 bulan ini menjadi bulan yang diistimewakan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia yang disampaikan oleh Rasulullah hanya sekitar penjelasan seperti itu ya. Kalau kita mencari hikmah di balik kenapa kemudian 4 haram ini dikatakan bulan haram. Itu ya, Ahmad Raihan ya. Baik, Ustaz. Oke, baik. Ini Ustadz, ada yang bertanya juga dari kolom chat Ustadz, dari Adinda Seila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, dikala kita sedang futur, cara terbaik untuk membangkitkan semangat dalam beribadah bagaimana ya Ustadz? Apalagi futur datang di saat bulan-bulan haram yang seharusnya memaksimalkan ibadah pada bulan-bulan tersebut. Barakallah Ustadz. Ya, benar. Salah satu yang sering dihadapi manusia, terutama insan yang beriman ya, yang beriman. Artinya levelnya itu sudah naik sedikit dari mulai muslim ke mukmin ya. Kalau muslim dia yang sering dikatakan orang Islamnya cuma di dompet dia aja gitu ya, di KTP-nya saja, itu muslim. Hanya pernah bersyahadat atau jangan-jangan tak pernah bersyahadat tapi karena keturunannya, orang tuanya, nenek moyangnya Islam maupun dia Islam gitu. Nah, orang yang beriman itu sudah masuk kepada makom atau sebuah level yang tidak hanya bersyahadat, tapi dia buktikan syahadatnya itu sebagai konklusi ajaran Islam dengan sholat misalnya. Ketika panggilan azan langsung gelisah hatinya itu untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala ya. Orang muslim yang lain ketika azan ya biasa aja. Seperti mati rasa gitu, nggak ada bergetar di hatinya untuk segera meninggalkan semua aktivitas dunianya untuk kemudian sama-sama berjamaah sholat di masjid misalnya. Nah, tapi jangan lupa, bahkan orang yang sudah beriman dan bertakwa sekalipun, udah beriman bertakwa pula lagi dia, ada juga penyakit yang disebutkan tadi oleh ukti kita, futur, lemah semangat, kemudian datang tiba-tiba rasa yang selama ini sholatnya duhanya 4 rakaat, mandua aja, kadang-kadang malas sekali gitu, bergeraknya malas. Ini manusiawi gitu ya, sangat manusiawi dan normal-normal saja. Karena ingat ya bahwa iman itu kata Nabi yazid wala yangkus,
Kadang-kadang naik, kadang-kadang berkurang, selalu bergelombang gitu ya. Bergelombang gitu ya. Kadang naik, kadang turun. Makanya hati kita ini ya, qalbi ini tempat berbolak-baliknya. Kadang futur, kadang taat gitu ya. Kadang lagi semangatnya semua mau kita habiskan semua amalan gitu ya kan. Karena orang beriman itu ketika hari-hari haram nggak mungkin kita lewatkan karena ini super sekali ya, kesempatannya luar biasa. Sayang kalau kita lewatkan gitu ya. Tetapi kadang-kadang mau datang seperti itu. Itulah ciri-ciri hati seperti. Makanya Nabi pernah mengatakan hati itu selalu dibolak-balik. Makanya doa terbaik ya, di samping nanti kita ada tips khusus. Jangan lupa pertama doa. Doa ini nggak pernah Rasul tinggalkan. Apa doanya? Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Ya muqallibal qulub. Nanti boleh di-share ya ke Adimas atau ke Ahmad doanya. Ya muqallibal qulub, wahai zat, wahai Allah yang maha pembolak-balik hati, sabit qalbi ala dinik. Tetapkanlah hati kami di dalam taat kepadamu. Bahkan disambung di riwayat yang lain, sabit qalbi ala ta'atika wa ta'ati rasulika Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapkan, teguhkan hati kami untuk senantiasa taat kepadamu dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, ketika futur datang, cepat-cepat kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, timbulkan kesadaran. Maka kami berpesan mengajak kita semua setiap habis sholat jangan lupakan doa ini. Senantiasa sertakan di dalam khazanah doa-doa kita yang lain. Kalau selama ini kita doa mungkin Rabbana atina fid dunya hasanah terusnya gitu kan, mohonlah ditambah doa ini sebelum itu. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik dan seterusnya. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika futur datang, coba cepat-cepat kita hadirkan bahwa mati itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai orang yang kata Nabi sepanjang hidupnya itu melakukan amal ketaatan semua. Namun ketika penghujung akhir hidupnya melakukan maksiat. Ya kan? Akhirnya dia mati nauzubillah dalam keadaan maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Nabi? Indah sekali kalimat ini adik-adik sekalian. Ar-rajul mata ma'asya alaih. Seorang itu akan Allah matikan sebagaimana apa yang dia biasa lakukan. Kalau hari ini kita biasa tilawah, kita senantiasa berinteraksi dengan Quran, tidak ada hari tanpa mushaf Al-Quran, tidak ada detik yang kita lewati selain membaca Al-Quran, maka insya Allah kita mati dalam keadaan bertilawah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau hari ini kita senantiasa sholat 5 waktu nggak tinggal, bahkan berjamaah, kadang-kadang lagi sehat, segar bugar, kita tahajud di malam-malam hari. Bukan tidak mungkin saat sujud kita dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Ini kenikmatan yang luar biasa. Husnul khatimah. Maka penting kalau kemudian ketika futur datang, cepat-cepat hadirkan di hati kita bahwa mati tidak tunggu tua. Ya kan? Mati tidak tunggu sakit. Berapa banyak orang yang sakit nggak mati-mati gitu ya. Bahkan ada yang sehat segar bugar gitu ya. Tiba-tiba mati. Banyak sebab mati. Gitu ya. Kemudian yang sehat juga, yang muda, apalagi pandemi ini. Ini tentunya ingat mati saat pandemi ini perlu kita hadirkan. Berapa banyak saudara kita. Kalau dulu mungkin data-data statistik kematian itu orang-orang yang kita kenal, tapi sekarang perhatikanlah, sudah banyak yang kita kenal sudah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi saya ngisi pengajian ya di PT Pelindo. Itu ada peserta pengajian yang sedang opname di Rumah Sakit Bunda Tamrin Medan, sedang COVID ya, tapi dia semangat gitu. Alhamdulillah tidak bergejala, saturasinya tetap bagus antara 93 sampai 95, keluarganya isoman di rumah. Coba bayangkan bahwa hari-hari ini rasanya kita futur gitu ya. Hadirkan tetap semangat dan rasa ingat mati. Kata Nabi, aksiru lazzatal maut. Perbanyaklah ingat sang pemutus kenikmatan, yakni kematian.
Mudah-mudahan dua ini sebagai tips ketika futur agar kita kembali semangat lagi, agar kita kembali taat lagi, ya kan, lebih bersemangat lagi ibadah kepada Allah SWT. Dan yakinlah ibadah-ibadah ini insya Allah akan mengantarkan kita menjadi pribadi yang lebih unggul lagi, lebih berprestasi lagi, terutama di hadapan Allah dan para malaikat. Baik, Ukhti, kembalikan ke Mas Dimas Aditya Sailendra. Oke, syukuran Ustaz. Dan teman-teman yang lain ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Oke, mungkin nggak ada ya. Mungkin dari Anda sedikit Ustadz, menyesuaikan dengan yang sedang terjadi, apalagi melihat. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir ya, habis itu kita tutup teman-teman. Ini berkorelasi juga dengan kehidupan kita. Jadi di bulan Muharram ini, apalagi yang seperti yang kita lihat di berita Ustadz ya, itu Afghanistan sangat sedang gimana? Sedang tidak baik-baik saja. Saya juga nggak tahu itu yang mana yang sedang tidak baik-baik saja pada pihak Taliban. Yang ingin jadi persoalan itu adanya peperangan, Ustadz. Padahal di bulan Muharram ini itu adalah tempat atau bulan yang sangat disucikan oleh Allah. Bahkan saking sucinya itu dilarang untuk berperang seperti itu, Ustadz. Itu bagaimana pandangan Islam, Ustadz, mengenai itu, Ustadz? Oke, dikembalikan, Ustadz. Baik, pertanyaan baik sekali ya. Jadi hari ini kita bisa menyaksikan ada ada perubahan politik lah ya di kawasan Timur Tengah gitu ya, terutama di negara Afghanistan ya, yang semula dipimpin oleh Ghani ya, presiden yang didukung oleh Barat ya, yang didukung penuh oleh Amerika, lalu kemudian tumbang gitu ya, rezimnya tumbang oleh perjuangan Taliban gitu ya, atau Taliban. Sebenarnya Taliban ini gerakan rakyat ya, terutama di kalangan pelajar. Mereka itu sebenarnya terpelajar. Namun Taliban hari ini dikatakan para ilmuwan tentang geopolitik di sana berbeda dengan Taliban sebelumnya. Ya tentu saja kita berharap Taliban hari ini Taliban yang mencerahkan lah, membuat citra Islam itu lebih baik gitu kan. Sudah banyak juga dukungan gitu ya. Mereka sudah menyesuaikan lah dengan zaman, dengan tuntunan politik di dunia. Mudah-mudahan Taliban hari ini Taliban yang yang sesuai dengan harapan umat Islam tentunya, karena itu citra kita juga gitu. Kita bisa melihat ya, ngeri kali serangan bagaimana mendiskreditkan ya, membuat image buruk terhadap Taliban dan seterusnya. Sampai-sampai Nusarara juga korban Taliban tuh kemarin kan, oleh bara-bara buzzer gitu ya, Taliban. Padahal Taliban tuh sebenarnya positif sebenarnya kalau kita mau kaji lebih dalam di gerakan mereka. Lalu bagaimana? Tapi Taliban tuh Muslim gitu. Kemudian melakukan katakanlah pembunuhan, peperangan justru di bulan Muharram ini. Jadi sekarang itu ada namanya pelanggaran syariat itu sudah tak terkontrol lagi gitu ya. Jangankan bulan Muharram gitu ya, peperangan apapun yang bisa dilakukan hari ini demi untuk kebutuhan atau kepentingan pribadi atau kepentingan kelompok, itu mereka lakukan apapun yang dilakukan. Bagaimana kalau di bulan Muharram yang dilarang peperangan, maka di sini ada yang namanya kaidah doruri. Doruri itu adalah hal-hal yang di luar kesepakatan gitu. Bagaimana mungkin orang yang diserang lalu diam saja karena mempertimbangkan ini bulan haram gitu kan. Maka ketika tidak memulai peperangan, tapi peperangan itu dimulai dari pihak musuh ya, katakanlah pihak yang lain, maka kita punya hak dan berlakulah hukum doruri di sini, yakni kedaruratan untuk katakanlah membela diri, mempertahankan diri untuk tidak terjumus ke dalam pembantaian dari pihak-pihak musuh. Intinya
Muharram tidak boleh peperangan. 4 bulan haram itu, tapi ada juga boleh sepanjang itu di luar di luar yang normal, artinya hal-hal yang darurat. Gitu ya, Dimas ya. Oke Ustadz, oke berarti memang bisa Ustadz ya karena keadaan dan kondisi Ustadz. Iya, oke Ustadz. Iya betul. Apalagi diserang ya, gitu ya. Iya Ustadz benar. Syukran Ustadz, mungkin itu saja dari sesi tanya jawab kita, diakhiri teman-teman ya. Udah waktu juga. Mungkin saya coba simpulkan, mungkin ini bukan sebuah kesimpulan, tapi untuk menyemangati lagi teman-teman atau mengingat bahwasanya kita sudah masuk ke 1443 Hijriah ya, di mana Muharram itu sesuatu yang sangat dimuliakan, bahkan saking sucinya atau saking dimuliakan oleh Allah. Perang saja tidak boleh teman-teman, perang saja tidak boleh. Apalagi bermaksiat ya teman-teman. Perbanyak ini seperti bonus bagi kalian untuk lebih lagi dalam beribadah. Tadi juga ada singgungan futur bahwasanya keadaan-keadaan seperti itu bisa kita tanggulangi dengan berdoa. Tadi Ustadz juga ada sempat menyinggung masalah doanya. Mungkin dari artinya saja dulu ya. Wahai Zat yang Maha pembolak-balik hati. Ini bahwasanya Sang Pencipta ini luar biasa sekali bisa merubah hati teman-teman. Tetapkanlah hati kami dalam taat kepadamu. Dan sambungannya ada beberapa juga itu, tetapkan atau teguhkan hati kami agar senantiasa taat kepadamu dan kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, agar terhindar dari futur ini, kalian ingat yang namanya Sang Pemutus Kenikmatan. Ini luar biasa sekali redaksi bahasanya. Kematian. Itu saya teringat itu udah memang udah menghilangkan semua apa yang menjadi ekspektasi di dunia ini, hilang. Oke, mungkin itu saja teman-teman ya, supaya untuk memicu semangat kalian lagi dalam giat beribadah seperti itu. Semoga apapun yang diberikan ilmu dari Ustadz Alexander itu dapat bermanfaat kepada kalian dan amin. Dan semoga juga itu bisa direalisasikan ke orang lain, diimplementasikan ke orang lain supaya apa? Supaya menjadi amalan jariah. Itu tidak akan ada habis-habisnya, apalagi ilmu itu luar biasa sekali. Bahkan para malaikat itu rela diinjak sayapnya hanya untuk si penuntut ilmu ini. Wah, luar biasa seperti itu. Mungkin itu saja dari saya, dan terima kasih lagi sekali lagi untuk Ustadz dan teman-teman yang sudah berhadir. Mungkin kita tutup dengan membaca kafaratul majelis dan dilanjutkan dengan Al-Fatihah. Subhanallahumma walhamdulillah asyhadu an la ilaha illallah. Alhamdulillah. Oke teman-teman dan Ustadz, syukron sekali lagi Ustadz udah mau memenuhi panggilan kami walaupun orangnya sedikit banget Ustadz ya, tapi semoga masuklah ke mereka, jangan mereka nanti jalan-jalan. Saya dengar. Tapi nggak apa-apa deh. Ini nanti juga bakal di share juga videonya. Oke, syukron Ustadz. Sekali lagi itu saja dari saya selaku moderator yang memandu acara kita pada hari ini. Saya Dimas Aditya Sailendra undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya Ustaz. Jazakallah semuanya. Jazakallah. Syukran Ustaz. Waalaikumsalam. Oke, sudah bisa live ya guys ya.